Shalom saudara-saudari, apa kabarnya hari ini Selasa tanggal 22 Maret 2022. Jumpa kembali di dalam renungan harian gereja kita untuk hari ini. Sebelum kita beraktivitas melakukan segala pekerjaan kita, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini melalui hambanya Petrus mengajak kita untuk bagaimana kita hidup menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang sudah diubahkan, karena kita sudah dilahirkan menjadi manusia baru dengan kelahiran yang didasarkan kepada bukan benih yang panah, tetapi kepada benih yang tidak panah, yaitu kasih Kristus, yaitu benih yang kekal di dalam Yesus Kristus. Menjadi manusia baru tentu menuntut kita untuk mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Petrus dalam nas ini mengatakan hiduplah tidak lagi di dalam hidup yang sia-sia, itu adalah gambaran dari manusia yang baru. Manusia yang baru yang dilahirkan menjadi manusia yang baru itu hidup tidak lagi dengan cara yang sia-sia, tidak lagi dengan melakukan yang sia-sia. Apa itu hidup yang sia-sia? Kalau kita bisa melihat di dalam prakteknya, banyak sekali orang yang hidup di dalam perbuatan yang sia-sia. Contoh sederhananya, ketika kita melihat ada orang atau ada banyak orang di sekitar kita yang rela mengorbankan jam istirahatnya, mengorbankan jam makannya, mengorbankan jam berkumpulnya dengan anak-anaknya, berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan sahabat-sahabat dan keluarganya demi harta, demi uang, demi karir, demi pekerjaannya yang dia lakukan pagi, siang, sore, dan malam. Dan dia tidak punya waktu untuk beristirahat dengan baik. Dia tidak punya waktu untuk makan tepat pada jamnya harus makan, berkumpul atau bercengkerama dengan anak-anak, dengan keluarga, dan dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga dengan begitu kerasnya dan begitu bersungguh-sungguhnya dia bekerja dan mengorbankan itu semua, terkadang akhirnya membuat dia menjadi jatuh sakit. Dan ketika dia sakit, apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia sakit, dia rela mengorbankan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan, asalkan dia sembuh, asalkan dia sehat, asalkan dia kembali bisa pulih dari sakit penyakitnya. Dia rela mengorbankan berapapun biaya untuk berobat, baik bahkan ke negeri tetangga atau ke luar negeri, menjumpai dokter-dokter yang hebat, atau melakukan apa saja. Bahkan ketika dia sudah sakit, dia rela menjual harta, menjual rumah, menjual tanah, bahkan menghabiskan tabungan demi kesehatannya. Jadi sesungguhnya pertanyaannya, apakah yang lebih berharga? Uang yang karenanya dia rela mengorbankan jam istirahatnya, jam makannya, jam berkumpulnya, jam bahagianya, jam dia menikmati kehidupannya dengan orang-orang di sekitarnya, atau yang lebih berharga adalah kesehatan yang untuknya dia akan merelakan berapapun uang yang habis. Nah, inilah perbuatan yang sia-sia. Dia tidak tahu apa yang terutama, apa yang terpenting dalam hidupnya. Uang yang banyak tidak bisa membeli kesehatan, tidak bisa membeli kebahagiaan.
tidak bisa membeli sukacita. Nah, tapi banyak orang yang mengisi kehidupannya dengan sia-sia, mengorbankan kesehatannya, mengorbankan sukacitanya, mengorbankan kesempatannya berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya yang membuat dia menjadi berbahagia hanya demi harta, hanya demi uang, hanya demi kekayaan itu. Dan inilah yang salah satu diingatkan oleh Petrus di dalam nats kita hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah diciptakan menjadi manusia, dari benih yang baru menjadi manusia yang baru, marilah menjalani kehidupan kita dengan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, tapi lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menunjukkan melalui kehidupan Tuhan, melalui kehidupan kita, Tuhan bekerja di tengah-tengah. Kita tahu bagaimana Petrus adalah orang yang mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa. Dia diubahkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya yang sia-sia. Dia yang menyatakan dirinya sebagai murid yang berani mati, yang berani melakukan apapun demi Tuhannya, tetapi di satu titik dengan segala ketakutan atas kematian yang sedang mengancamnya, dia menyangkal Tuhan. Dia menolak untuk mengenal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan kesadaran inilah serta pemulihan yang dia alami di dalam kasih Kristus itulah yang membuat dia sadar sesungguhnya apa yang dia lakukan selama ini adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak menyelamatkan jiwanya, yang tidak menyelamatkan nyawanya, yang tidak menyelamatkan hidupnya, tetapi malah membuat dia kehilangan kehidupan itu. Itu sebabnya ketika dia disapa oleh Tuhan, dia mau untuk mengalami sebuah perubahan, dia mau mengalami sebuah pertobatan untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk kembali dipakai Tuhan, untuk kembali mengikuti apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mulai saat itu dia menyadari apapun yang dia lakukan sekarang tidaklah yang mendatangkan kesia-siaan di dalam hidupnya, karena Kristus yang sekarang dia perjuangkan, Kristus yang sekarang dia sampaikan, itulah yang akan menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan. Itulah yang akan menjamin kepadanya keselamatan. Bahkan ketika dia merasa hidupnya tidak selamat karena Kristus, malah disitulah dia merasakan dia selamat, dia mendapatkan kehidupan itu. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki orientasi yang benar tentang apa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mendatangkan kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau diajak untuk menjadi manusia yang sudah dilahirkan kembali dengan sesuatu yang baru, yang tidak fana, yaitu Kristus di dalam kita. Mari hidup sebagai manusia baru, manusia yang melakukan segala pekerjaannya, manusia yang melakukan segala kehidupannya, yang tidak mendatangkan kesia-siaan, tapi mendatangkan kebaikan dan kehidupan bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari isi pekerjaan, kegiatan, aktivitas kita hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah manusia baru, manusia yang diubahkan, yang melakukan segala sesuatunya untuk kebaikan, bukan untuk kesia-siaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk menjadi manusia yang baru, karena Tuhan sudah melahirkan kami di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu yang tidak fana. Engkau menebus kami dengan barang yang berharga, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah-Mu yang kekal, yang menyelamatkan jiwa dan raga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.